bisnis itu ada modelnya, bukan cuma online dan offline. Online dan offline hanya satu channel, tapi model bisnis adalah keseluruhan yang menggambarkan bisnis itu sendiri. Dia punya model tersendiri dalam mencari uang. My Coach, the great online business coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita ya di hari ini, yang mana Bapak Ibu semuanya mungkin sudah menunggu sesi tunas pada malam hari ini, di mana Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pada menunggu nih sesi tunas pada malam hari ini. Dan kita kembali di forum tunas ini, forum bantu UMKM naik kelas ya, karena memang banyak UMKM itu berkisar di situ-situ aja. Kalau nggak omsetnya yang mandek, kalau nggak pencatatan keuangannya yang amburadul, kalau nggak karyawannya yang amatir, ya akhirnya bisnisnya gitu-gitu aja. Nambah tahun bukannya makin bagus, cuma nambah tua doang ya, dewasanya enggak. Nah, padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, bisnis-bisnis besar itu bermula dari bisnis UMKM juga. Mulai dari Apple, Google, yang dimulai dari garasi, ya, Microsoft, yang juga dimulai dari rumah kecil, ya, atau garasi. Semuanya itu bermula dari UMKM. Tapi kenapa kok sebagian bisa besar, sebagian enggak? Nah, ini topik yang menarik sekali untuk kita bahas pada malam hari ini. Maka fokus, yuk siapkan catatannya, siapkan tempat duduk posisi yang paling enak, paling nyaman, siapkan cemilan, kopi, karena kita akan bedah malam hari ini bagaimana bisnis itu bisa sustainable. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, tidak semua bisnis itu bisa sustain atau bertahan. Tidak semua. Kita lihat hari ini banyak bisnis yang sudah tenggelam, ya. Nah, saya akan screen share dulu. Baik. Bapak Ibu semuanya, apa bidang bisnis yang Bapak Ibu tekuni pada saat ini? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Apa bidang bisnisnya yang ditekuni? Karena tidak semua bisnis itu sustainable. Kita nggak bicara sebuah industri. Kalau kita bicara industri itu lebih banyak lagi. Ya, industri telekomunikasi. Dulu di zaman saya SMP, SMA itu masih marak wartel, ya, sebuah industri telepon, warung telepon, ya, yang itu ketika itu luar biasa peminatnya, luar biasa omsetnya. Begitu juga dengan warnet, ya. Dulu warnet itu menjamur sekali ketika saya kuliah, ya. Nah, sekarang wartel kita nggak temukan lagi, ya. Warnet cuma menjadikan tempat main game doang, ya. Dan masih banyak bisnis-bisnis yang sekarang sudah nggak nampak lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada di sini bidang kuliner, boleh di chat ya. Bidangnya bidang apa? Kuliner, ada yang laundry, ada yang furniture mungkin, ada yang fashion, ada yang kecantikan, ada yang pendidikan, ada yang otomotif. Nah, sudah berapa lama kita terjebak bisnis kita di situ-situ aja? Ya, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk merenung dulu, ya. Coach, apa yang membuat bisnis itu ada yang bertahan, ada yang terus maju, tapi ada yang terpuruk gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kunci dari bisnis itu bisa bertahan atau tidaknya itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Ya, 3 kunci bisnis sustainable di era disrupsi. Era disrupsi itu sendiri apa, Coach? Era disrupsi itu adalah era di mana perubahan begitu signifikan sekali, ya. Oke, era di mana perubahan itu sangat signifikan. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kita nggak kenal dengan Gojek. Kita nggak kenal dengan ojek online. Tiba-tiba datang ojek online yang merubah tatanan bisnis, tatanan hidup kita, sehingga mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mulai banyak opsi-opsi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, begitu juga
Saya punya tetangga, ya. Tetangga saya ini bisnisnya herbal, ya, herbal. Jadi kira-kira mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, beliau ketemu saya ketika itu di Bukit Tinggi. Dia bilang, Coach, bisnis herbal kami ini udah semakin lama semakin menurun. Kami harus gimana ya, Coach ya? Saya memberikan beberapa saran dan saya menawarkan jasa coaching kalau memang mau dibimbing, ya kita bimbing. Nah, ternyata beliau lebih memilih untuk tidak dibimbing dan beliau main di kecantikan, namanya gluten, bukan gluten ya, apa sih namanya? Pokoknya yang mengkilatkan wajah itu, bukan gluten. Namanya, udahlah, saya udah lupa banget lah namanya, udah 2 tahun yang lalu ya. Dia bisnis herbal, bisnisnya ini sempat naik banget Bapak Ibu ya, sempat naik banget bisnis herbal, dan belakangan ya 3 tahun belakangan itu menurun drastis. Ternyata usut punya usut, kemarin dia itu fokusnya di offline. Nah, dia buka toko, perbesar toko, ketika datang pemain online, dia tidak menggubris, ya. Ketika diajarkan, Pak, kita coba main di Instagram yuk. Nah, nggak usah pakai Instagram juga kita udah laris. Pak, kita main di Facebook yuk. Pak, kita main di WA yuk. Pak, kita main di marketplace yuk. Nah, beliau nggak mengindahkan itu. Beliau masih bangga dengan bisnisnya herbal yang ketika itu omsetnya saja ratusan juta setiap bulan. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika 3 tahun belakangan, ketika beliau tidak adaptif terhadap teknologi, beliau terdisrupt. Disrupt itu terganggu atau rusak, ya, atau berubah tatanannya. Ya, omsetnya terus menurun dan akhirnya sekarang terancam tutup. Sementara di tempat yang lain, bisnis sama-sama bisnis herbal ini omsetnya terus menaik. Ya, tiap bulan terus naik. Dia hanya memanfaatkan satu fitur yang namanya Facebook Ads. Belum memanfaatkan fitur-fitur yang lain. Ya, baru memanfaatkan Shopee, belum memanfaatkan fitur-fitur atau marketplace yang lain. Baru 2 jalur ini aja. Ya, sama-sama bisnis herbal, yang satu menurun, yang satu naik. Apa yang membuat ini, Coach? Nah, ini yang mau kita bedah hari ini. Ya, Bapak Ibu semuanya, kadang perubahan itu nggak kita sadari. Ya, sebenarnya perubahan itu tidak ada yang mendadak. Perubahan itu muncul setahap demi setahap, tapi kadang-kadang kita tidak aware, kita tidak tanggap dengan perubahan itu. Kenapa? Faktornya karena bisa jadi kita masuk ke dalam zona nyaman, ya, di mana kita merasa sudah aman, sudah semuanya berjalan dengan baik, ya, sehingga nggak perlu lagi ada inovasi, ya. Dan kalaupun ada inovasi di luar sana, kita nggak begitu tanggap. Kenapa? Karena sekali lagi zona nyaman itu sudah mengurung kita. Nah, ini yang berbahaya. Yang kedua, ya, kita menganggap sesuatu yang baru itu sulit. Nah, banyak generasi tua atau bahkan generasi muda sekalipun yang sudah sukses, mungkin mereka YouTuber, mungkin mereka Instagramer, ya, atau public figure, yang terkadang followernya stuck di situ-situ aja. Kenapa? Karena mereka malas atau berhenti belajar. Mereka sudah masuk ke dalam zona nyaman dan mereka tidak menyadari bahwa algoritma dari sosial media itu ternyata sudah berubah. Nah, di sini ada 3 kunci bisnis itu supaya sustainable. Apa aja itu, Coach? Nah, baik ya. Yang pertama, ada namanya model bisnis. Kemarin kita sudah mengupas sedikit tentang bisnis model kanvas atau BMC. Model bisnis ini menjadi kunci bagaimana bisnis itu bisa bertahan. Dan model bisnis itu banyak sekali berganti. Ya, Bapak Ibu, sebagai contoh, ada herbal
yang menggunakan model bisnis reseller. Ya, reseller. Sehingga produknya tidak dijual di tempat publik atau di apotek-apotek atau dijual di toko-toko. Mereka menggunakan jaringan reseller. Tapi ada kemudian produk itu model bisnisnya dijual langsung menggunakan retail. Ya. Nah, ini dua model bisnis yang berbeda. Model itu sendiri ya, model ini kan saya katakan seperti halnya kita menggunakan baju ya. Ada baju kemeja. Itu model baju kemeja. Ada baju kaos, ada baju olahraga. Ada baju renang, ada baju ke pesta gitu kan ya, baju yang gaun modelnya seperti itu. Itu kan model. Nah, sama dengan bisnis. Bisnis itu ada modelnya, gitu ya. Bukan cuma online dan offline. Online dan offline hanya satu channel, hanya satu bagian saluran saja. Tapi model bisnis adalah keseluruhan yang menggambarkan bisnis itu sendiri, yang mana dia punya model tersendiri dalam mencari uang. Ya, contoh model reseller. Model reseller mengutamakan jaringan, sehingga kunci bisnis mereka ada pada edukasi, pada komunikasi dengan jaringan reseller mereka, bagaimana membina reseller mereka itu supaya bertumbuh. Nah, ini kuncinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang kedua adalah kuncinya manajemen. Model bisnisnya sudah bagus, sudah kekinian, tapi manajemennya jelek. Ya, sama aja. Ya. Akhirnya apa? Model bisnisnya bagus, tapi manajemennya jelek, omsetnya akan stuck di situ-situ aja, bisnisnya akan stuck di situ-situ aja. Yang terakhir, yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan ini adalah kunci kita menggerakkan bisnis kita. Tanpa kepemimpinan yang bagus, ya, bisnis kita akan stuck. Kita nggak bisa membina atau kita tidak bisa memimpin orang-orang hebat. Yang bisa kita pimpin cuman orang-orang amatiran aja. Jadi Bapak Ibu semuanya, leadership atau kepemimpinan ini seringkali menjadi batu sandungan, ya, di mana pada banyak perusahaan ya ownernya selaku leader itu otoriter, ya, lebih kepada bos bukan kepada pemimpin. Nah, baik, apa bedanya bos dengan pemimpin, coach? Nanti kita bahas lagi ya. Nah, baik, kita bahas satu persatu dulu, ya. Model bisnis. Nah, merancang sebuah model bisnis itu memang nggak gampang. Apa yang saya bagikan dalam 1 jam ke depan ini sudah dipadatkan materinya, ya, sudah dipersingkat. Kalau mau kita bedah, ini bisa 3 hari. Model bisnis 1 hari, manajemen 1 hari, dan leadership 1 hari lagi, gitu ya. Nah, di sini kita mencoba mempadatkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau tidak, ya mudah-mudahan bisa dipahami lah begitu ya. Contoh, coach, ya, dulu ekspor impor tidak semudah hari ini, ya. Ekspor impor dulu, ya, itu memakan waktu, memakan biaya yang besar, dan kemudian variannya juga tidak banyak. Gara-gara perubahan ekosistem, ada namanya eBay, ada namanya PayPal, ada namanya produk-produk yang lain, ya, sehingga ekspor impor ini menjadi begitu menggiurkan, begitu cepat sekali, ya. Akhirnya apa? Akhirnya produk-produk impor itu banyak yang masuk membanjiri tempat kita, ya. Nah, disinilah muncul persaingan harga, ya. Disinilah muncul produk kita harus bersaing dengan produk luar. Nah, terutama produk Cina, gitu. Nah, kita harus punya metode atau model bisnis yang mampu, ya, melawan produk Cina yang terkenal murah itu. Kemarin kan heboh, ya, coach, TikTok itu menghancurkan market, gitu ya. Kenapa? Karena TikTok itu sangat mendukung produk Cina,
Jadi TikTok itu menaikkan produk Cina, dan produk Cina yang sudah memang harganya murah dan massal itu membanjiri market. Akhirnya apa? Produk-produk kita tenggelam. Nah, butuh model bisnis yang khusus bagaimana produk kita bisa bertahan. Ya. Nah, kemudian ada namanya Just Tip. Ini juga model bisnis yang baru. Bapak Ibu, banyak banget orang-orang yang kaya dari Just Tip ini. Ya, jasa titip. Yang dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita nggak dengar jasa titip. Ya. Nah, perubahan situasi, perubahan ekonomi, bukan ekonomi, perubahan dunia itu sendiri membuat traveling jadi semakin mudah, membuat jasa titip ini semakin subur, sehingga banyak yang off, ya, banyak yang bisnisnya gulung tikar. Ya, saya ambil contoh, ya, ketika dulu Tanah Abang, ya, Tanah Abang itu bisa menjual satu model baju itu bisa ratusan lusin yang terjual, ya, satu model itu di tahun 80-an. Karena tidak berkembang, ya, tidak berkembang, sementara dunia berkembang di tahun 90-an, ya, mulai adanya telepon, ya, mulai maraknya telepon, ya, dan awal-awal telepon seluler, ya, mulai model ini berkurang, ya, mulai berapa jualannya itu, ya, berapa mungkin ya 10 atau 20 model, ya, variannya ratusan lusin yang terjual. Ya, ketika muncul BBM, ya, BlackBerry, ya, itu mulai merosot lagi. Yang tadinya banyak orang kulaan datang ke Tanah Abang, sekarang pedagang-pedagang kecil muncul ke Tanah Abang. Mereka yang pilih-pilih sendiri, ya, mereka pilih. Akhirnya apa? Muncullah 100 model, ya, larisnya ratusan. Nah, akhirnya apa? Pedagang Tanah Abang semakin banyak menyetok barang. Ya, dulunya nggak seperti itu. Dulunya satu model lakunya ratusan lusin. Sekarang, ketika dulu kemudian berkembang di tahun 2000-an ada BlackBerry, ya, itu pedagang-pedagang kecil, ya, mulai ke Tanah Abang dan mereka yang memilih model itu langsung. Akhirnya model baju itu pergerakannya sangat cepat. Ketika masuk di era 2010-an, di mana orang bisa just tip, nah, Tanah Abang sudah mulai sepi. Tapi kemudian tidak banyak yang berubah. Tidak banyak yang melihat pergerakan itu. Sampai akhirnya hari ini, di tahun 2024, ya, Tanah Abang betul-betul sepi. Kenapa? Karena produsen sudah begitu banyak, karena model bisnis, ya, yang tadinya mereka produsen itu harus jual ke agen, ya, dari agen itu langsung ke grosir, dari grosir itu ke toko retail. Sekarang dari produsen bisa langsung ke toko retail. Ya, sekarang ini produsen bisa langsung ke toko retail. Bayangkan, ya, mereka memutus agen, memutus grosir, ya, dengan adanya internet, ya, bukan cuma internet, tapi dengan adanya ekosistem internet yang semakin kuat, yang semakin mumpuni. Nah, belum lagi nih ada ghost kitchen, ya, saya nggak mau bahas malam hari ini karena model bisnis itu begitu banyak, ya. Jadi di era hari ini, Bapak Ibu, kalau kita tidak mengikutinya, ya, kita akan tergerus. Bisnis itu tidak lagi dengan modal yang sangat besar. Kita harus bisa mulai bisnis itu dengan biaya yang sangat efisien. Iya. Ya. Kenapa? Karena hari ini ketika kita menggunakan database dengan sangat baik,
maka kita bisa menghemat biaya marketing itu lebih dari setengahnya. Kalau zaman dulu, ya kita ngiklan di koran, kita nggak tahu siapa yang baca iklan kita, siapa yang nggak baca. Kalau hari ini kita ngiklan di Facebook Ads, kita ngiklan di Instagram Ads, kita ngiklan di TikTok Ads, kita bisa tahu siapa yang nonton, siapa yang nggak nonton, berapa banyak tersebar, dan bagaimana mendapatkan database dari sana. Kita bisa tahu. Sehingga apa? Biaya itu bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien. Ya. Kemudian, ya, pasar itu sangat segmented. Ya, maksudnya sangat segmented gimana, Coach? Ya, sekarang itu tidak bisa lagi kita mengatakan jualan itu untuk semua kalangan. Semakin tajam, contohnya ini adalah haus. Haus ini dia menyasar segmen yang bawah. Ya, semakin kita bisa membidik segmen yang tertarget, semakin ya omset itu akan semakin besar. Tapi ketika kita semakin melebar, ya bukannya makin bagus, tapi konsumen makin bingung. Ya, ini sebenarnya segmennya yang mana sih? Gitu. Nah, pasar yang tersegmen ini dengan high value, dengan sekarang ini kemasan sudah mulai modern. Kalau dulu dapat kemasan yang bagus itu harus cetak sekian ribu cup, gitu kan ya. Sekarang hanya dengan cetakan yang bagus gitu ya, dengan kemasan yang bagus, 10 piece juga udah bisa, 20 piece juga udah bisa ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak nge-branding. Nah, ya. Ini yang kasihan banget ya. Tolong Pak, TikTok ditutup. Ya, setelah ditutup apakah Tanah Abang kembali bagus? Tidak. Sayangnya mereka nggak paham dengan apa yang namanya model bisnis. Ya. Model bisnis, kita menggambarkan bisnis kita dalam sebuah kanvas yang mana modelnya itu kita bisa atur, ya kita bisa setting. Saya ambil contoh, ya untuk menggambarkan sebuah model bisnis. Ada kawan saya yang membuat toko sembako, Kalau mau buat toko sembako, modalnya apa, Bapak Ibu? Ya, yang pertama adalah sewa toko atau gudang. Betul? Nah, kemudian ya stok barang. Kemudian setelah stok barang, pekerjakan karyawan, rekrut karyawan. Ya, kemudian apa? Ya sudah, nunggu pembeli. Nah, ya. Kalau yang seperti ini yang dilakukan, siap-siap tokonya nggak lama tutup. Kalaupun nggak nunggu pembeli, Coach, dia aktif untuk melakukan marketing, ya ke sana kemari, dia sebar brosur atau dia pasang iklan online, gitu ya, toko sembakonya, gitu ya. Dia lakukan kegiatan marketing yang kencang, ya. Tetap saja dia terbebani oleh biaya ini. Sewa toko dan stok barang. Bandingkan dengan toko sembako, ya, toko sembako kekinian. Apa toko sembako kekinian, Coach? Di mana dia tidak punya toko. Jadi misalnya ini Pekanbaru gitu ya. Nah, ini Pekanbaru. Nah, Pekanbaru itu kan ada kecamatan-kecamatan gitu ya, ada wilayah-wilayah gitu ya. Nah, wilayah-wilayah ini dia cukup bekerja sama dengan grosir-grosir yang ada di wilayah itu, dan dia bekerja sama dengan kurir. Jadi kata kuncinya adalah kerjasama. Kerjasama dengan apa? Grosir yang ada di tempat itu dan kurir. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan, namanya WhatsApp. Ya, dengan WhatsApp dia mengumpulkan database. Dari database ini, ya, ini akan dikirimkan ke rumah-rumah terdekat dari jarak toko grosir yang ada. Sehingga apa? Dia nggak payah
sewa toko. Dia cukup menghubungkan kurir dengan toko grosir terdekat yang bisa menjangkau rumah-rumah yang menjadi target marketnya dia. Ya, ngeri banget nggak? Ngeri banget. Ya, sehingga apa? Sehingga omsetnya besar, karyawannya sedikit. Kenapa? Karena dia hanya perlu mempekerjakan admin, ya, dan manajer. Ya, hanya 2 orang ini dengan toko, ya nggak perlu toko, kantornya cukup di rumah aja, ya, dan dia bisa mendapatkan margin, ya, margin yang cukup lumayan ketika mempertemukan antara toko grosir dengan rumah-rumah ini. Sehingga apa? Sehingga toko-toko yang tersebar ini, ya, toko-toko yang tersebar ini, ya, ini bisa dapatkan keuntungan, dia dapatkan keuntungan yang juga luar biasa, ya, hanya modalkan WA, laptop, ya, dan database. Nah, kalau kita lihat toko sembako kekinian dengan toko sembako konvensional, ini adalah 2 model bisnis yang berbeda. Konvensional. Kalau kita hitung, ya, toko sembako yang konvensional untuk sewa gudang atau toko, katakanlah misalnya sewanya itu 100 juta setahun, gitu ya. Kemudian harus stok barang. Stok barang untuk toko sembako itu 100 juta itu nggak ada apa-apanya. Ya, masih sedikit. Bagi yang jualan retail mesti ngerti, ya. Belum lagi rekrut karyawan yang mungkin gajinya katakanlah 2 juta sebulan, ya, mungkin dikali 3 orang dulu, otomatis 6 juta per bulan, ya. Belum lagi biaya marketing, katakanlah dia biaya marketingnya ya 3 juta sebulan, ya. Di total modalnya ini cukup lumayan. Beban operasionalnya dia di sini sudah ada 9 juta, ya, ditambah lagi penyusutan dari ruko, gitu ya. Nah, jadi modal awalnya sendiri sudah berat. Bandingkan dengan toko sembako kekinian, yang mana modalnya adalah HP dan laptop dan karyawan yang profesional. Karyawan profesional. HP, katakan dia punya 3 unit dengan 3 admin, gitu ya. Dikalikan, katakanlah satu HP itu modalnya 10 juta, satu HP. Ya, 10 juta itu HP sudah hebat banget. Sudah iPhone, seingat saya sudah iPhone 13, ya. Itu sudah bagus banget, ya. Nah, kalau kita lihat modalnya cuma 30 juta. Laptop, 3 laptop, ya, 3 admin dikalikan laptopnya 10 juta juga, ya. 30 juta baru. Karyawan profesional, ya, dia pekerjakan mungkin satu karyawannya 4 juta dikalikan 3 orang, ya, baru 12 juta. Kalau kita lihat di sini, ini ada ketimpangan yang luar biasa, ya, dari 2 model bisnis ini. Yang satu terpenjara dengan tokonya, maka kalau dia punya toko sembako, katakanlah dia buka toko sembako itu di daerah ini yang saya arsir ini, ya. Nih di sini dia buka toko sembako, maka toko sembakonya hanya bisa mengcover wilayah itu saja. Radius mentok-mentoknya 5 kilo dari toko sembakonya yang konvensional. Tapi kalau toko sembako yang kekinian, dia bisa menjangkau pasar 1 kota Pekanbaru atau 1 kota yang gede banget. Ya. Dari segmen pasarnya saja itu sudah beda, ya. Kalau yang kita lihat yang konvensional versus kekinian. Seperti yang saya bilang tadi, kalau yang konvensional radiusnya maksimal 5 kilo. 5 kilo. Ya. 5 km dari toko. 5 km dari toko. Sementara kalau yang konvensional itu segmennya, wilayah pemasarannya itu bisa 1 kota.
Jadi kalau satu kota itu penduduknya ada 1 juta jiwa, ya segmennya ada 1 juta jiwa, Pak. Dengan dia tidak modal membangun toko sendiri. Nah, ya, belum lagi dengan beban operasional. Beban operasional. Yang mana yang di sini beban operasionalnya lebih minim. Kenapa? Karena dia nggak perlu sewa gedung, ya nggak perlu tempat yang strategis, nggak perlu stok barang. Nah, inilah gunanya kita menggambarkan model bisnis kita, Pak, di dalam kanvas bisnis ini. Sebelum kita buat bisnis. Jadi sebelum kita buat bisnis, kita tentukan dulu model bisnis yang kayak mana yang mau kita bangun. Baru kemudian di-manage. Jadi ketika modelnya sudah dapat, saya ambil contoh nih, gitu ya. Kita sudah memilih yang, oh, Pak, saya mau menggunakan toko sembako kekinian, ya, di mana saya nggak punya toko, tapi menjadi penghubung antara grosir dengan end user. Tadi kita sambung lagi ya, Coach, saya mau model bisnis yang kekinian, gitu ya, di mana modalnya sedikit, hasilnya maksimal, gitu. Terus gimana dengan manajemennya? Nah, manajemennya kita bangun ada 4 pilar, 4 pilar manajemen. Manajemen. Yang pertama adalah manajemen pemasaran. Pemasaran. Yang mana pemasaran ini bukan jualan, ya, bukan sekedar jualan. Ada namanya marketing. Marketing itu bagaimana kita memenangkan persaingan. Ada namanya selling, yaitu kita jualan. Ada yang namanya branding. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, walaupun kita tidak sewa toko, tapi kita habiskan energi kita itu untuk mencari orang-orang yang profesional di bidangnya. Jadi zaman sekarang udah nggak tren lagi untuk cari tempat-tempat yang strategis, ya. Nah, ini saya kasih tunjuk. Ada sebuah model bisnis cafe, ya. Nah, ya, namanya Hidden Gem. Cafe Hidden Cafe Hidden Gem. Ini dia. Cafe Hidden Gem. Maksudnya Cafe Hidden Gem ini gimana, Coach? Cafe Hidden Gem itu cafe yang tidak strategis tempatnya. Tempatnya mungkin bisa di area-area perumahan, tapi ramenya luar biasa. Ini tempat nongkrongnya para anak muda. Nah, kenapa? Karena mereka fokus dengan tim manajemen pemasarannya tadi. Kafenya dibuat tidak strategis, tapi kegiatan marketingnya masif banget. Kegiatan marketingnya di sosial media itu kenceng banget. Kegiatan sellingnya di WA itu kenceng banget. Brandingnya itu menggunakan logo yang kekinian, desain interiornya nyaman, dan kita lihat di sini berapa banyak ya cafe hidden gem yang di sini ya. Nih, 5 cafe hidden gem di Jogja yang bisa buat kamu healing. Tuh, kan? 8 cafe hidden gem. Ini istilah kekinian, hidden gem itu, ya. Hidden gem, hidden adalah tersembunyi, ya. Nah, jadi kafenya tersembunyi. Tidak lagi di lokasi strategis. Nah, pilar yang kedua adalah manajemen SDM, sumber daya manusia. Tadi kita sudah melakukan kegiatan marketing. Kegiatan marketingnya apa? Posting konten, create konten yang relevan, gitu ya. Terus kita tambang database. Nggak ada gunanya kalau kemudian karyawan kita nggak betah. Nah, butuh dibuat peraturan perusahaan yang membuat tim itu betah di tempat kita. Gitu ya. Orang-orang hebat itu mau bekerja dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dibuatlah SOP. Diukurlah kinerjanya berbasis KPI. Ada yang mungkin pernah dengar KPI, Key Performance Indicator atau indikator kinerja. Jadi kalau tadi tim kita sudah fokus kepada pemasaran, ya. Sekarang kita ukur kinerjanya mereka, efektif atau tidak, gitu. Ya, kalau tidak efektif, ya diganti orangnya. Nah, terus bagaimana menemukan
talent-talent yang hebat, rekrutmen. Ini urusan SDM, ya. Bagaimana membangun budaya perusahaan yang kuat. Nah, ini urusan manajemen SDM. Nah, kemudian kita bangun lagi manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang rapi. Bukan cuma sekedar pencatatan secara akuntansi, tapi juga membaca data keuangan yang kemudian kita bisa alokasikan keuangan kita kepada budgeting. Jadi marketingnya itu di budget. Nah, berapa nih targetnya? Dengan budget 10 juta bisa nggak menghasilkan omset 200 juta? Waduh, cakep banget nggak itu? Ya, nah dengan manajemen keuangan yang handal, nah dengan tim-tim yang handal itu, kita bisa bisnis itu bertumbuh dengan sangat cepat. Jadi kalau kita kembali ke sini, ya, meskipun tadi kita tidak sewa toko, nih kan ada toko sembako kekinian ya. Meskipun dia tidak sewa toko, tapi biaya yang dikeluarkan untuk merekrut karyawan profesional itu bisa jadi lebih mahal daripada sewa toko itu sendiri, daripada stok barang. Karena ruhnya itu ada di sini, core-nya itu ada di karyawan profesional. Nah, sementara para pengusaha jadul atau pengusaha konvensional, mereka menganggap aset yang sebenarnya itu stok barang ini. Ya, sibuk mengamankan stok barang. Padahal uangnya tertimbun di situ. Ya, kalaupun putarannya kenceng, uangnya nggak nampak. Untungnya nggak nampak. Nah, itu dia perbedaan model bisnis. Lagi-lagi perbedaan model bisnis. Ya, nah tadi kita sudah bahas sampai ke manajemen, ya. Ingat tadi kuncinya Bapak Ibu, ya, untuk bisnis itu bisa bertahan dan sustainable, yang pertama adalah model bisnis, yang kedua adalah manajemen. Tadi manajemen kita sudah sampai ke pilar yang ketiga, yaitu pilar keuangan. Pilar yang nggak kalah pentingnya, yang terakhir adalah manajemen operasional. Nah, manajemen operasional ini harus kuat. Nah, contohnya di sini, tadi toko sembako kekinian. Dengan toko sembako kekinian ini Bapak Ibu semuanya, dia menghubungkan antara grosir dengan kurir, dengan target marketnya, maka ada operasional di situ. Ya, bagaimana mungkin dia harus meng-create aplikasi, apps, begitu kan? Atau mungkin ya dia bagaimana memaintain tim adminnya supaya gercep. Nah, ya, tim admin tadi supaya kerjanya efektif. Bagaimana kemudian tim kurirnya tadi tidak salah alamat, gitu kan ya. Nah, dan seterusnya, ya. Manajemen operasional. Nah, operasional yang baik ini membuat bisnis kita berjalan dengan sustainable, ya, berjalan dengan maksimal. Nah, inilah 4 pilar manajemen yang kita kuasai dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Yang terakhir, pilar yang membuat bisnis kita berkelanjutan adalah kepemimpinan. Nah, yuk kita lihat yuk kepemimpinan, ya. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Ini materinya banyak banget Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau kita bahas satu persatu, ya, itu akan makan waktu yang luar biasa, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kita bicara tentang yang namanya ilmu manusia. Jadi banyak para pengusaha itu, mereka berlaku seperti bos, bukan sebagai pemimpin. Akhirnya mereka tidak memperlakukan timnya sebagai manusia. Kerjanya overtime dengan bayaran murah, sudah gitu disuruh-suruh, ya siapa yang mau? Tenaga profesional nggak mau. Nah, ilmu tentang manusia ini, ya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa punya pengaruh. Bapak Ibu masih ingat nggak? Ketika SMA, ya, kita punya kawan yang menonjol pengaruhnya. Apa yang dia bilang tuh ngikut. Meskipun yang dia bilang itu hal yang sesat.
Contohnya ngajak cabut, ya, ngajak cabut sekolah. Nah, itu ya, ketika dia punya pengaruh yang kuat, dia bisa ngajak kawan-kawan itu untuk cabut dari sekolah atau membuli gurunya. Nah, ya. Karena kunci dari ilmu tentang manusia ini pengaruh. Pertanyaannya, coach, bagaimana saya bisa punya pengaruh? Bagaimana saya bisa mempengaruhi tim saya supaya mereka mau kerja mati-matian? Bagaimana mereka mau maksimal? Nah, ini nih. Ya, Bapak Ibu, pengaruh ya itu muncul dari kepedulian. Bapak Ibu sejauh mana peduli terhadap timnya? Ya, ada nggak diajak mereka ngobrol, diajak ngobrol dari hati ke hati? Ya, bukan cuma sekedar kerja, bukan bangun tidur, tidur terus ke toko, terus dengan aktivitas toko, ya, ya sibuk-sibuk di situ aja, tapi kita nggak dekat dengan mereka. Ya, nah pengaruh itu yang membuat karyawan itu rela berkorban, ya. Dia rela lembur meskipun nggak dibayar. Dia rela melakukan pekerjaan yang lebih tanpa minta bayaran, ya. Nanti sedikit-sedikit uang, kan begitu, ya. Capek kalau kita punya karyawan yang seperti itu. Makanya dibangun kepeduliannya, ya. Kemudian bagaimana kita bisa punya pengaruh yang kuat? Ketika kita bisa menyentuh hati karyawan kita. Aduh coach, nanti kalau karyawan ini sudah deket, nanti dia ngelunjak. Ini juga sering ya pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul dari banyak pengusaha. Kenapa karyawan itu ngelunjak? Sebenarnya karena kita nggak punya batasan yang profesional. Harusnya ketika kita punya batasan yang profesional, ketika di toko atau di kantor kita selaku bos atau selaku pimpinan, tapi di luar itu kita selaku teman bagi mereka. Nah, sehingga mereka nggak ngelunjak. Di toko ya kita pimpinannya, tapi di luar toko kita teman, kita ajak dia ngobrol, kita ajak dia untuk ngomong dari hati ke hati. Nah, setelah pengaruh, barulah kemudian munculnya kemampuan kita untuk mengarahkan mereka. Jadi mereka senang diarahkan, ya. Jadi mereka tidak merasa tertekan ketika bekerja. Mereka nggak ngeliatin jam, kapan ini selesai ya, kapan ini waktunya selesai. Enggak. Nah, kemudian barulah muncul sebuah visi. Jadi kenapa bisnis itu stuck di situ-situ aja? Karena leadernya nggak punya visi. Oke, dia bilang, saya si coach mau ya bisnis ini berkembang dari 10 cabang jadi 100 cabang. Tapi kan susah. Tapi kan itu saya nggak punya bakat. Modal saya terbatas. Yang inilah, itulah. Padahal visi itu menjadi modal utama. Kita akan sampai sebesar apa bisnis kita. Ya, visi itu adalah bayangan, ya, bukan imajinasi, tapi arah bisnis yang kita mau bawa kemana, itulah visi. Nah, Bapak Ibu semuanya, para pengusaha yang punya visi, meskipun sekarang ini cuma punya warung kelontong, meskipun saat ini warungnya masih kecil, cuma 1, tapi dia punya visi, 5 tahun ke depan saya akan punya 10 cabang. Nah, di situ karyawannya akan beda kerjanya, ya. Mereka akan terbayang, oh kalau 10 cabang nanti saya bisa jadi manajer di cabang itu, ya. Oh kalau gitu nanti saya bisa naik pangkat, saya bisa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karyawannya pun punya visi ke depan, ya. Bismillah. Nah kemudian Bapak Ibu terakhir, ya. Ketika pemimpin itu punya visi, maka muncullah regenerasi. Akhirnya pemimpin itu digantikan oleh tim-timnya yang lain. Ya, tim-tim ini, ya, kemudian didelegasikan untuk memimpin tim berikutnya lagi. Ya, yang tadinya
pemimpin itu di sini saya gambarkan ya. Pemimpin itu memimpin para pengikut, pengikutnya ada 3 orang, 4 orang karyawannya. Sekarang 4 orang karyawan itu berubah menjadi manajer, menjadi supervisor, di mana di bawahnya juga mereka punya karyawan lagi. Di mana di bawahnya mereka punya karyawan lagi. Ya, mereka diberdayakan. Inilah pemimpin yang sesungguhnya. Ya. Oke. Nah, jadi apa dong tugas pemimpin itu, coach? Ya. Yang pertama adalah membentuk tim. Ya, kemudian mengarahkan tim, memperbaiki tim, mencapai target dan bernegosiasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang ini masih terjebak dengan rutinitas buka tutup toko, harus belanja, harus ngelayanin konsumen, harus ini, harus itu, nggak punya waktu untuk timnya, segera introspeksi diri. Ya, karena tugas pemimpin itu seperti ini. Ya, sehingga ketika kita membentuk tim, nah ketika para owner atau direktur ini tidak mampu membaca tim, akhirnya apa? Orang-orang bagus itu justru keluar, justru pecah. Tim yang sudah dibangun tadi akhirnya mundur satu persatu. Ya, ketika tidak mampu mengarahkan tim, ya, ini akhirnya apa? Pengaruhnya kita lemah. Ketika kita punya tangan kanan, ya, orang yang pengaruhnya lebih kuat dari kita, yang dia serba bisa, kita akhirnya menjadi ketergantungan dengan tangan kanan itu. Akhirnya kita takut kalau dia keluar. Akhirnya kita takut kalau terjadi apa-apa. Dan akhirnya karyawan yang tangan kanan tadi yang lebih memerintah kita. Minta nego gaji yang lebih tinggi, memprovokasi karyawan yang lainnya, ya. Nah, ketika kita tidak mampu memperbaiki tim, ya, ini ciri-ciri lemahnya people skill, ya. Baik. Lemahnya people skill. Maksudnya people skill apa? Skill kita dalam memahami manusia. Nah, ya, ini harus diperbaiki. Jadi, ketika semakin kita belajar ilmu psikologi, semakin kita belajar ilmu kepemimpinan, ini semakin asik. Oh, ternyata orang itu nggak suka digurui ya. Oh, ternyata orang itu, karyawan itu sukanya diambil hatinya dengan cara begini. Nah, ya. Kemudian bagaimana kita tidak mampu mencapai target itu karena lemahnya power. Dan ketika kita tidak mampu bernegosiasi itu lemahnya communication skill. Nah, kelemahan-kelemahan ini harus kita tutup, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya belajar public speaking, ya, belajar negosiasi, ya, belajar tentang psikologi, tentang memahami karakter manusia. Tugasnya adalah semakin memimpin tim yang semakin besar. Gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah 3 kunci bagaimana membangun bisnis kita menjadi sustainable. Bisnis kita tidak tergantikan. Bisnis kita terus bertumbuh mengikuti perkembangan zaman, mengikuti dinamika zaman. Ya, ketika zamannya internet, kita mampu mengikuti. Ketika nanti internet 5G, ya, di mana dunia semakin berubah lagi, bisnis kita semakin bisa mengikuti. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya bagikan pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya, ya. Mudah-mudahan berkah dan kita buka sesi tanya jawab. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin diskusi, ya. Wah, ini sebenarnya sudah mau habis waktunya kita ya, sudah jam 21.16, tapi nggak apa-apa. Nih saya semangat banget karena Bapak Ibu ini semangat semuanya. Yang hadir 25 orang ini ya, dahsyat banget. Yuk, silakan Bapak Ibu. Silahkan, saya buka sesi tanya jawab. Halo, Coach. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Oh, Pak Wasta. Masya Allah, luar biasa Pak Wasta. Yuk, nyalakan kameranya nih Pak. Ada, cek. Oke, gimana? Kalau yang toko kekinian tadi, itu kan kita berarti kita pertama harus kerjasama
ini kan kalau di kota nih, satu kota nih, kita berarti kan kan harga beda-beda tuh setiap toko, gitu kan? Betul, Berarti kita harus tahu harga di situ. Berarti survei dulu gitu apa gimana. betul banget ya. Kedua itu kurirnya itu berarti kita pakai kurir yang seperti Gojek, Grab apa gimana itu? Iya. Nah, Kurir khusus gitu. Nah, kebetulan ini teman saya yang menggunakan ini dia pakai kurir lokal, Pak. Nah, kurir lokal itu kan ada banyak ya. Jadi kalau di Pekanbaru ini seperti apa ada Reject, Riau Ojek, ada Bang Jekri ya, ada Pekanbaru Ojek dan segala macamnya. Ada Oke Jack lagi gitu ya. Nah, dia kerjasama dengan itu. Kenapa? Karena kalau dia olah lagi kurirnya, waduh, itu nggak akan ngabisin waktu, gitu, ya. Nah kemudian coach, itu kan toko-toko kan ada banyak, betul. Justru kesempatan kita menseleksi toko-toko yang tersebar itu mana yang harganya cocok. Nah, ketika kita punya daftar itu, ada tim namanya tim purchasing yang selalu memantau harga. Karena kan harga kan berubah. Nah, sehingga bisa jadi hari ini kita ngambil dari toko A, besok kita ngambil dari toko B. Makanya kunci yang dari toko kekinian itu adalah sistemnya yang rapi. Nah, tanpa sistem yang rapi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nah jadi ini seperti formula kita nggak main di fisik, nggak main di toko fisik, tapi kita main di sumber daya manusia. Jadi orangnya itu kita punya karyawan itu yang profesional, yang selalu memantau harga, ya, yang selalu menentukan nanti ini dari titik mana nih diambil. Nah, gitu. Gitu Pak Wasta. Terbayang kira-kira Pak Wasta? Ya, paham paham. Bos. Oke. Siap. Nah, Pak Wasta kan tokonya toko sembako juga ya? Sembako saya grosir. Ah, grosir. Nah, grosirnya kan terbatas ya, hanya untuk wilayah tertentu aja ya. Iya, saya ya tertentu lah beberapa desa lah, beberapa desa kali. Iya, betul. Nah, sebenarnya Pak Wasta bisa mengembangkan toko toko sembakonya itu menjadi toko kekinian sebenarnya. Ya, dengan cara Pak Wasta berkolaborasi. Nah, ini juga satu lagi ya, ada salah satu contoh kawan saya, bukan kawan, ini salah satu klien kami, ya. Beliau punya toko sembako, toko kelontong, ya. Nah, baik Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Beliau punya toko kelontong, toko kelontong yang kecil, gitu ya. Nah, kemudian dia beraliansi dengan sesama toko kelontong, sehingga mereka aliansi ini tahu ya, mereka bermitra ya dengan 20-an toko yang kecil-kecil juga, sehingga ketika mengambil beras itu pengambilannya dalam jumlah besar ya, dengan partai besar. Kenapa? Karena beliau beraliansi ini tadi. Nah, sehingga ketika diambil beras dalam partai besar, tentunya dia bisa menekan kos dengan lebih murah, lebih mudah. Gitu. Ya. Nah, kemudian dia ngambil minyak dalam partai besar. Dia ngambil telur dalam partai besar. Akhirnya apa? Dia bisa menekan harga pokok, ya, HPP-nya rendah, dan dia jual tetap di harga eceran. Nah, untungnya tebel banget nggak? Untungnya tebel banget. Karena apa? Karena modal aliansi ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, pemimpin itu harus bisa negosiasi, harus bisa membangun tim. Nah, tim yang dia bangun adalah dengan 20 toko-toko yang besar ini, akhirnya mereka bermitra, akhirnya mereka kulaan bareng. Mereka membuat satu rekening khusus, ya, pembayarannya di situ, dia susun keuangannya dengan rapi, dengan terkomputerisasi, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bisa dapat harga grosir, harga agen, tapi dijual dengan harga eceran. Enak atau enak banget? Nah, enak banget. Jadi mereka tidak bersaing. Kenapa mereka tidak bersaing? Karena kan masing-masing toko ini kan letaknya beda-beda. Ya, letaknya kan jauh-jauh, gitu. Jadi mereka nggak bersaing. Karena mereka paham
mereka itu hanya bisa melayani radius ya mungkin 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo dari toko mereka. Ngapain juga mereka harus bersaing? Mereka beraliansi, ya, mereka bermitra. Nah, ya, itu ide-ide begitu didapatkan dari coaching, Bapak Ibu. Ya, kemudian Bang Zain F, ya, apakah semua usaha harus mengarah ke kekinian, Coach? Usaha saya basic lokal, tapi usaha ini banyak diterapkan oleh pesaing juga. Bagaimana kiat-kiat untuk konsumen lebih memilih produk kita? Sedang produk kita ini mungkin sama dengan orang lain. Bang Zain F, ini produknya apa kalau boleh tahu ya? Bang Zain F, halo? Seperti aksesoris ya, aksesoris apa? Mungkin bisa dinyalakan mic-nya? Nah, kalau nggak bisa, ya pertanyaannya ini kan umum sekali ya. Coach, bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan produk yang umum? Lah, tadi kan juga produknya umum, ya. Produknya sama dengan orang lain. Ya beras ya di mana-mana beras sama aja, minyak di mana-mana minyak sama aja, atau aksesoris mah di mana-mana aksesoris sama aja gitu kan. Tapi kita punya pembeda. Nah, nih Bapak Ibu, ya saya tunjukkan, ya. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Buat Bang Zain F, ya. Saya screen share dulu. Baik, ini dia Bapak Ibu, ya. Itu namanya USP, Unique Selling Proposition, atau keunikan. Kita punya keunikan. Nah, Bapak Ibu cukup memilih satu dari sekian banyak keunggulan. Mungkin kita unggul di fungsi produknya, gitu ya. Jadi kita punya fitur yang mana beda dari orang lain, gitu. Atau kita lebih unggul dari sisi harga. Unggul dari sisi harga ini bukan berarti paling murah, gitu ya. Keunikannya bukan paling murah, tapi harga ini yang paling relevan. Karena kalau murah atau mahal itu sebenarnya relatif, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, kalau kita keunikannya dari sisi harga yang kompetitif, saya kasih contoh bagaimana Wuling. Wuling mobil, ya, Wuling ini dia punya fitur luar biasa dengan harga yang di bawah rata-rata. Kenapa? Karena model bisnis kekinian. Dia buat pabrik, sebenarnya ini adalah produksi dari GM, General Motor. Di Amerika sana, ada produsen namanya General Motor, mereka buat pabriknya di Cina. Ya, dengan pabrik di Cina itu dia bisa menekan cost, bisa menekan biaya, akhirnya apa? Teknologinya teknologi Amerika, tapi produksi massal di Cina sehingga bisa dijual dengan harga yang sangat kompetitif. Atau kita bisa punya keunggulan di servis. Ya, boleh harga kita lebih mahal, boleh harga kita lebih di atas, tapi servisnya kita. Nah, sehingga apa? Kita membidik segmen yang di atas, gitu. Ya, segmen atas yang nggak peduli dengan harga. Ya, nah, atau kita punya kualitas. Nah, dan ada banyak lagi. Ya, ada banyak lagi. Saya kasih contoh, ya, bagi Bapak Ibu semuanya mungkin, ya, ini contoh yang sangat relevan ya. Nah, contoh. Ini adalah segmen pasar mobil premium. Ya, ada BMW, ada Mercy atau Mercedes-Benz, ada Audi, ya, dan ada satu lagi Volvo. Nah, ini adalah 4 merek mobil premium. Semuanya sama-sama menargetkan segmen premium. Ya, harganya udah MM-an. Tapi bedanya ada di mana? BMW itu dia lebih mengedepankan orang yang senang menyetir. Ya, jadi mobil BMW ini diciptakan untuk mereka yang senang balap, yang senang nyetir mobil, gitu ya. Jadi fun to drive. Slogannya mereka fun to drive. Ya, nyaman dikendarai. Ya. Tapi beda dengan Mercedes-Benz.
ini lebih nyaman di belakang, gitu ya. Jadi suspensinya dibuat untuk para bos yang duduk di belakang, artinya mereka pakai supir. Nah, jadi fun ya to apa nih? Ya fun untuk bos lah, gitu ya. Nah, beda lagi dengan Volvo. Ya, Volvo itu diidentikan dengan safety-nya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tahu safety belt ya, safety belt yang kita pakai di mobil itu penemunya adalah Volvo. Ya, Volvo. Yang kemudian demi standar keamanan dunia dia memberikan hak paten itu. Ya, jadi dia tidak memungut hak paten dari safety belt. Ya. Jadi mobil paling safety itu Volvo. Jadi bahkan anekdotnya itu kalau ada kontainer nih, kontainer itu nabrak mobil, itu mobilnya peot. Kalau nabrak Volvo, itu kontainernya yang peot, bukan Volvo-nya. Audi itu fokus pada teknologi. Makanya kalau yang nonton Iron Man gitu ya, dia pakai Audi wajar. Ya, mobilnya kekinian gitu ya, mobilnya dengan teknologi tinggi ya. Nah, jadi masing-masing mereka punya positioning namanya, memposisikan diri di market. Nah, atau yang kita sebut dengan USP tadi, ya, keunikannya ada di mana, ya, unique sellingnya ada di mana. Nah itu ya, Bang Zain F ya tadi. Nah kemudian dia ada pertanyaan lagi. Baik, kita lanjut lagi ya dari Pak Abu Talib. Coach mau tanya, kalau mau fokus naikin traffic, langkah apa yang harus dilakukan dan strategi yang harus dilakukan? Tergantung produknya Bapak Ibu. Pak Abu Taib ini produknya apa Pak Abu? Ya, saya jualan STMJ, ayam geprek dan roti bakar kafe. Jadi satu, mohon sarannya. Oke, baik. Ya, tergantung Pak Zain F. Ya, Pak Zain F sendiri tokonya strategis atau tidak strategis gitu ya, itu juga menentukan traffic. Contoh nih, Bapak jualan STMJ, kemudian apa lagi tadi ya, ayam geprek ya, kemudian apa lagi, roti bakar. Nah Pak, kalau Bapak buat satu gedung ya, Bapak buat di sini, mana yang dari poin ini yang biaya operasionalnya paling kecil? Ya, contohnya STMJ ini biayanya paling murah, ya, biaya operasionalnya paling murah, modalnya paling murah. Bapak gratiskan STMJ, gratis STMJ dia di jam sekian sampai jam sekian, maka itu kan rame. Oke, mereka dapat STMJ gratis, tapi kan mereka belanja yang lain. Nah, ya. Atau Pak Hadi, ini ada Pak Hadi, nyalakan mic, mungkin mau bertanya. Ya, baik, kelihatannya Pak Hadi tidak bertanya, saya mute lagi ya Pak Hadi. Nah, jadi STMJ ini adalah mungkin biaya yang paling murahnya gitu ya. Bapak bisa gratiskan, atau buat pamfletnya di situ ya, es teh gratis, es teh gratis. Nah, bagi yang makan di sini gitu. Nah, es teh gratis. Tapi jangan sampai es teh gratis begitu aja, tanpa kemudian kita minta daftar WA-nya mereka atau nomor WA-nya mereka. Ya. Yuk daftar jadi member dan dapatkan es teh gratis. Nah, itu meningkatkan traffic. Ya. Nah, oke, mereka dapat es teh gratis, kita rugi es teh, tapi kita dapat database mereka. Yang mana ketika mereka saling save dengan kita, berikutnya Pak, kita bisa pasang iklan di story. Nah, karena kunci pasang iklan di story itu adalah saling save.
Maka dengan ada namanya anchor atau jangkar, ya, ST gratis atau STMJ gratis ini menjadi jangkar yang membuat mereka tuh mau mampir tempat kita. Ketika mampir, nah diminta nomor WA-nya dan mereka saling save. Berikutnya kita nggak payah harus buat promo ini, kita bisa promo di WA untuk menaikkan traffic, ya. Nah, begitu. Ya, silakan dicoba. Ya, karena ini banyak banget. Sih, Gus. Iya, sama-sama Pak Abu Taib. Karena Boleh, gimana Pak Abu Taib? boleh tanya, Pak. Iya. Eh, apa namanya? Dulu pernah saya kasih gratis ST itu, sudah saya sebar brosur. Tapi nggak ada yang datang, itu gimana itu, Gus ya? Oh, Masya Allah. Brosurnya sendiri gimana Pak bentuknya? Brosurnya bentuk kupon, silakan ditukarkan di outlet gitu. Nah, yang bagikan brosurnya asal bagi atau bagaimana? Itu sih tergantung targetnya yang dulu ya. Targetnya yang dulu kan anak-anak sekolah rencananya biar biar ngafe lah istilahnya ya. Biar ngafe. Saya Hmm. kasih gratis. Saya brosur sampai 100 brosur kayaknya. Yang datang Oke. itu cuma 2 orang. Oke. Iya. Nah, ini bisa jadi ya cara nyebarnya atau anchornya kurang jos untuk mereka. Nah, anchornya tadi kurang jos gitu ya. Kurang membuat mereka tertarik. Bapak lakukan survei. Coba Bapak lakukan survei, mereka itu tertariknya dengan apa? Gitu. Ya. Apakah mungkin dengan roti bakar yang dibuat gratis tapi diundi, atau ayam geprek yang dibuat gratis tapi diundi, atau bagaimana? Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian 100 brosur itu sedikit, Pak. 100 brosur itu enggak banyak. Apalagi kalau asal bagi aja. Yang penting tersebar gitu. Nah, biasanya kalau saya ya, itu ketika kita bagi brosur, itu ketika ada yang datang, itu kita kasih upah tambahan bagi yang nyebar brosur. Misalnya yang datangnya 10, ya 10 yang datang dikali 1.000 perak. Nah, jadi semakin tepat sasaran, semakin dari 100 ini mungkin ada 50 yang datang, ya, maka dia dapat 50.000. Nah, brosur ini Pak tidak boleh dibagi asal begini-begini aja, ya, cuman berdiri terus asal bagi begitu, ya. Bagikan brosur, kita ajak orangnya komunikasi. Halo dek, lagi nongkrong nih, mau es teh gratis nggak? Nah, gitu. Halo mbak, lagi santai mbak, mau es teh gratis nggak mbak? Nih kita lagi dari toko ini, kita punya bla bla bla, dijelaskan. Maka dari itu diukur efektivitasnya. Ketika mereka menyebarkan brosur, yang datang berapa orang dan dikasih bonus. Jadi yang nyebarin brosur juga semangat. Tidak asal sebar-sebar begitu aja. Kalau asal sebar-sebar begitu aja, ya wajar nggak ada yang datang, Pak. Wajar sekali. Wajar sekali. Ya. Tapi ketika diajak ngobrol orangnya, ya, brosur itu berkualitas, yakin insya Allah yang datang rame. Rame banget. Karena metode ini sudah teruji, gitu ya. Nah, itu salah satu klien saya juga menggunakan ini, ya, cuci motor, cuci mobil dapat emas, ya. Cuci motor dapat emas. Wah, itu luar biasa. Ya, banyak yang tertarik. Kenapa? Karena brosurnya tadi diajak ngobrol orangnya. Gitu, ya. Nggak cuman sekedar sebar-sebar aja. Dan bentuk dari brosurnya, ya, bentuk desainnya juga menarik, gitu. Tidak banyak tulisan-tulisan, gitu. Ya. Nah, sip ya, Pak Abu. Baik. Nah, kemudian Terima kasih. sama-sama. Pak Abu di mana lokasinya? Singosari, Pak. Ikut. Oh, di Singosari. Ya, Iya, ya. Sudah lama tokonya, Pak?
Udah 4 tahun ini belajar. Sudah 4 tahun, Masya Allah. Diterapkan itu yang brosur itu kapan? Kemarin sih, tapi nggak anu. Ya kayak kurang powerful gitu kayak. Oke, 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 oke. Yang Mungkin apa nyebarin kurang tertarik aja. Kalau ST ya, mungkin harus yang lain kayaknya itu. boleh. Sebenarnya es teh juga udah powerful kok. Saya punya salah satu temen gitu ya di Pekanbaru ini, dia gunakan es teh itu powerful sekali. Yang penting ketika disebarkan itu diajak ngobrol orangnya, Pak. Jangan cuman sekedar nitip di motor-motor. Dia kemarin, Kadang-kadang kan orang nyebarin brosur ini kan cuma nitip. ya kemarin cuma gitu aja. Iya, nyelipin di, ya itu dibuang orang, Pak. Saya sendiri soalnya yang nyebar. Oh alah, iya itu dibuang orang, dibuang orang. Bapak sendiri deh kalau dapat brosur diselipin di motor atau diselipin di mobil tuh gimana? Bapak baca atau Bapak buang? Iya sih, cuma apa ya? Dibuang aja ya. Dre. Seringnya gitu. Iya diajak ngobrol orangnya, Pak. Iya. Iya. Oke, coach. Oke, guys. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama, sama-sama. Wah, ini masih banyak banget yang bertanya ya. Cuman waktu kita sudah jam 21.39. Ya, oke. Sudah waktunya untuk off ini karena Bapak Ibu sudah malam ya. Mungkin bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, mungkin bisa disimpan untuk pertanyaannya untuk di pertemuan berikutnya, gitu ya. Atau boleh dijapri ke saya, gitu ya. Atau nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk langsung saya bina, hubungin saya di nomor 0813 717 90331. Ya, saya ulangi, saya screen share dulu nomornya. Ini nomor official. Baik. Ya. 0813 717 90331. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin private nanti dengan saya, boleh banget. Ya, kita bedah bisnisnya dan bagaimana cara mengeksekusi dari strategi-strategi yang udah kita buat atau strategi yang udah kita susun. Ya, silakan di save nomor saya ya 0813 717 90331. Nah, sekian dulu Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah banyak menjawab pertanyaan, kita juga sudah share kepada Bapak Ibu semuanya dan masih banyak tadi tentunya pertanyaan-pertanyaan yang ini ya yang belum sempat terjawab ya. Saya mohon maaf sekali ya dan insya Allah kita akan kembali lagi di hari Selasa depan ya tepatnya jam 20 lebih ya jadi jam 8 lebih ya mungkin jam 8.15 ya atau jam 8 ya jam 8.15 lah mungkin ya karena di sini isanya juga sudah mulai agak malam gitu ya. Nah dan Bapak Ibu semuanya ya sekian dari saya, semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa diterapkan. Semoga menjadi amal jariah juga buat kami semuanya dan semoga Bapak Ibu semakin sukses bisnisnya dan semakin bisa scale up. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.